Janji pekerjaan bergaji 9 juta rupiah per bulan di Kamboja berubah menjadi mimpi buruk bagi 9 warga negara Indonesia, WNI. Alih-alih bekerja sebagai operator komputer, mereka justru dijadikan admin penipuan online dan judi daring oleh Sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO, disertai penyiksaan fisik jika gagal mencapai target. Kasus ini terungkap setelah Desk Ketenagakerjaan Polri menerima aduan keluarga korban pada 8 Desember 2025. Selain laporan resmi, sejumlah korban juga sempat mengunggah video ke media sosial yang viral, berisi pengakuan bahwa mereka ditipu dan mengalami kekerasan selama bekerja di Kamboja. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni menjelaskan, para korban direkrut oleh koordinator sindikat TPPO yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Riau, dan Sulawesi Utara. Perekrut menyasar masyarakat yang tengah membutuhkan pekerjaan dan menjanjikan posisi sebagai operator komputer dengan gaji tinggi. Seluruh biaya keberangkatan, mulai dari paspor hingga tiket pesawat, ditanggung oleh perekrut. Para korban bahkan didampingi hingga tiba di Kamboja. Namun setibanya di sana, paspor mereka langsung diambil oleh pihak sponsor dan korban dibawa ke lokasi penampungan yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan. Di lokasi tersebut, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah ada. Para WNI dipaksa bekerja sebagai admin penipuan online dan judi daring, dengan gaji yang jauh dari janji awal. Tekanan dan kekerasan menjadi bagian dari keseharian mereka. Brigjen Irhamni mengungkapkan, korban yang tidak memenuhi target diberikan hukuman fisik berjenjang, mulai dari push-up, sit-up, hingga dipaksa berlari ratusan kali di lapangan futsal. Penyiksaan ini membuat para korban akhirnya bertekad melarikan diri. Kesempatan kabur muncul pada akhir November 2025, ketika para korban diajak makan di luar oleh bos mereka. Dalam kondisi pengawasan yang lengah, ke-9 WNI tersebut melarikan diri dan menuju Phnom Penh untuk mencari perlindungan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI. Setelah tiba di KBRI Phnom Penh, para korban melaporkan apa yang mereka alami dan tinggal bersama agar tidak kembali ke tempat kerja sebelumnya. Proses pemulangan pun dilakukan melalui koordinasi intensif antara Polri, KBRI, dan otoritas Kamboja. Irhamni menambahkan, bos dari tempat kerja tersebut bukan warga lokal Kamboja, melainkan warga negara asing asal Cina. Proses pemulangan pun tidak mudah, mengingat menurut informasi kedutaan terdapat ratusan pekerja asing lain yang masih tertahan dalam kondisi serupa. Dari 9 korban yang berhasil dipulangkan ke Indonesia, 1 orang perempuan diketahui tengah mengandung 6 bulan. Meski demikian, seluruh korban dipastikan dalam kondisi sehat saat tiba di tanah air. Polri menegaskan akan terus mendalami jaringan sindikat TPPO yang merekrut dan memberangkatkan para korban. Penyelidikan difokuskan pada para perekrut di Indonesia serta keterkaitan jaringan lintas negara. Bareskrim Polri menyatakan komitmennya untuk menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan, guna membongkar seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan TPPO serta mencegah jatuhnya korban-korban baru. Sehingga pada hari ini, hari Jumat 26 Desember 2025, tim penyelidik Des Ketenagakerjaan Bareskrim Polri berhasil memulangkan para korban dengan selamat dan saat ini telah berada bersama-sama dengan kita sekalian. Bahwa berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, dalam hal ini orang tua korban yang diterima oleh Des Ketenagakerjaan Bareskrim Polri pada tanggal 8 Desember 2025 serta informasi dari media sosial tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online atau scammer serta mengalami kekerasan fisik. Para korban juga sempat membuat video viral di media sosial terkait unggahan para korban yang memohon bantuan agar bisa dipulangkan ke Indonesia. Saya kira rekan-rekan media paham dan ingat adanya video ataupun viral di media sosial tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember, tim penyelidik setelah berkoordinasi dengan Direktorat TPPO, Divisi Hubungan Internasional Polri, kemudian Kemenlu, berangkat ke Kamboja untuk berkoordinasi dengan KBRI, melakukan penyelidikan dan memberikan upaya pertama, yaitu pertolongan kepada para korban serta
telah berkoordinasi dengan otoritas imigrasi Kamboja untuk dapat sesegera mungkin memulangkan para korban ke tanah air. Dari hasil koordinasi dan penyelidikan ditemukan 9 korban yang diantaranya 3 orang perempuan dan 6 orang laki-laki yang berasal dari wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Pada saat kami temukan, ke-9 orang tersebut telah berhasil lari dan menyelamatkan diri dari lokasi-lokasi mereka bekerja. Bahwa korban melarikan diri dari tempat bekerjanya masing-masing karena selalu mendapatkan perlakuan kekerasan, baik fisik maupun psikis, di tempat mereka bekerja. Para korban saling bertemu pada saat melaporkan diri di KBRI Kamboja pada akhir bulan November 2025 dan selanjutnya memutuskan untuk tinggal bersama karena mereka ketakutan dan tidak mau kembali ke tempat mereka bekerja. Dalam upaya penyelidikan yang kami lakukan, kami mengutamakan keselamatan dan keamanan para korban dan menjadi prioritas kami untuk melakukan evakuasi. Alhamdulillah saat ditemukan oleh penyelidik 9 korban dalam keadaan sehat dan salah satu korban bernama saudari Aisyah dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 6 bulan. Tentunya selama proses penyelidikan di Kamboja dan menunggu proses pulang ke tanah air, penyelidik terus berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk memastikan perlindungan, keselamatan dan keamanan para korban serta penyelidik memberikan bantuan tempat tinggal, makanan kepada seluruh korban dan perawatan medis khususnya bagi saudari Aisyah yang sedang mengandung tersebut. Setelah berkoordinasi dengan KBRI Kamboja dan otoritas imigrasi Kamboja, 9 korban berhasil mendapatkan izin keluar karena tidak mudah tentunya di sana masih ada warga negara kita kurang lebih 600 menurut informasi dari kedutaan. Sehingga pada hari ini, hari Jumat 26 Desember 2025, tim penyelidik Des Ketenagakerjaan Baris Krim Polri berhasil memulangkan para korban dengan selamat dan saat ini telah berada bersama-sama dengan kita sekalian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.